opsi yang kemarin dipilih oleh pemerintah lewat ADP antara KPU, Bawaslu, Mendagri, kemudian Komisi 2, opsi yang dipilih adalah plan B, di mana tahapan pilkada akan dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 dan pemungutan suara dilakukan tanggal 9 Desember 2020. Tentu Bawaslu Kota Surakarta sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kota, ketika nanti sudah ada juknis, ada regulasi yang jelas terkait lanjutan tahapan ini, maka kami juga siap tidak siap harus melaksanakan amanat tersebut. Nah, persiapan yang pertama yang kita lakukan adalah mengaktifkan kembali badan penyelenggara ad hoc yang kemarin sudah kita nonaktifkan. SK nanti akan kita persiapkan, SK pengaktifan kembali badan penyelenggara ad hoc, tapi tetap menunggu instruksi dari Bawaslu Provinsi. Kapan diaktifkan yang kita sampai sekarang belum tahu untuk Panwas tingkat kecamatan maupun Panwas tingkat kelurahan. Nah, kalau toh tetap tanggal 9 Desember itu dilaksanakan pemungutan suara, tentu dibutuhkan norma baru atau regulasi-regulasi baru terkait dengan pengawasan. Pengawas di tingkat kelurahan maupun kecamatan sampai kota tentu nanti akan dilengkapi dengan protokol kesehatan. Ini hal yang baru yang selama ini tidak pernah kita lakukan di pilkada sebelumnya. Ini pilkada yang kalau kemudian dilakukan di masa pandemi tentu harus diikuti dengan protokol kesehatan sesuai dengan standarisasi gugus COVID-19. Nah, tentu kita juga akan melakukan restrukturisasi anggaran di APBD. Pertemuan-pertemuan yang sifatnya melibatkan orang banyak tentu akan kita geser menjadi metode daring, dan kemudian kita alihkan alokasi anggaran untuk APD. APD ini meliputi masker, hand sanitizer, kemudian sarung tangan, kemudian toga, termogan, bahkan nanti untuk pengawas TPS yang akan mengawasi di TPS-TPS rawan seperti rumah sakit tentu akan kita lengkapi dengan pakaian yang memenuhi standar untuk perlindungan dan kesehatan dari COVID-19. Itu beberapa hal terkait dengan persiapan-persiapan yang akan kita laksanakan. Terkait kebutuhan anggaran sendiri seperti apa? Kebutuhan anggaran sampai saat ini untuk APD selain rapid test masih bisa di backup oleh APBD. Jadi anggaran kita masih cukup. Nah, ketika dilakukan rapid test yang satu orang itu membutuhkan 300 sampai 400 ribu lebih per orang, kalau kemudian dikalikan dengan jajaran Bawaslu yang kurang lebih dari kota, kecamatan, kelurahan sampai pengawas TPS nanti itu kurang lebih 1412. Kalau dikalikan katakanlah yang paling minimal 300.000 untuk anggaran rapid test per orang, maka ketemu angka sekitar 423.600.000 rupiah. Ini angka yang lumayan menyedot anggaran APBD, dan kalau kita masih mengacu pada angka yang
di NPHD kemarin yang 7 miliar, tentu ini tidak bisa di backup hanya APBD yang sudah tertuang di NPHD. Nah, kami berharap memang untuk penyelenggara sebelum nanti melaksanakan tugas dipastikan dia negatif COVID-19. Untuk bisa memastikan bahwa penyelenggara pemilu itu negatif COVID-19, maka tentu dilaksanakan rapid test. Kami berharap nanti dari gugus tugas COVID-19 di Solo bisa membantu kami untuk kemudian melakukan rapid test untuk penyelenggara pemilu, sehingga dalam bekerja kita nyaman, kemudian dalam melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih, verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan sampai nanti kampanye, maka semua tetap mengedepankan pada protokol kesehatan. Apakah ke depan akan melakukan pengajuan anggaran lagi untuk kesiapan itu atau menggunakan anggaran yang sudah ada? Ya, jadi tentu kami nanti akan diajak untuk berembuk dengan TAPD Kota Solo, baik Bawaslu maupun KPU dan TAPD di Kota Solo, untuk kemudian bisa memastikan bahwa anggaran yang tertuang di NPHD itu masih bisa cukup untuk kemudian membackup protokol kesehatan COVID-19. Untuk Bawaslu sendiri, selain rapid test masih bisa di backup APBD, tapi kalau nanti dilakukan rapid test tentu kita juga akan mengalami kekurangan untuk backup anggaran rapid test. Tapi untuk terakhir untuk pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 ini tetap menunggu juklak teknis dari Bawaslu pusat dan jadi provinsi. Sampai sekarang regulasi dari peraturan KPU, peraturan Bawaslu terkait dengan pengawasan setiap tahapan dengan juknis yang sampai sekarang masih belum keluar. Ya, jadi kami sifatnya masih menunggu juknis dari Bawaslu RI. Di samping kami sudah mempersiapkan untuk melakukan komunikasi awal dengan badan penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan. Jadi meskipun mereka kita nonaktifkan, tapi minggu-minggu ini kita melakukan komunikasi awal dengan jajaran di pengawas kecamatan.